Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita sudah kembali ke acara PMI Komisi Al-Qalam, yakni podcast yang dimana hari ini memperingati hari lahir Kartini yang dimana jatuh pada 21 April kemarin ya Bu ya. Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang sangat cantik sekali pastinya, sahabati Thoibah selaku Mabinkom PMI Komisariat Al-Qalam. Nah, sebelum kita beranjak jauh ya ke bincang-bincang kita sore hari ini, kita perkenalan dulu deh biar apa ya, mungkin lebih akrab, lebih dekat juga lah. Perkenalkan Bu Toy mungkin sama sahabat-sahabati yang ada di Sabang sampai Merauke biar tahu juga. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita belum masuk ke materi ya. Kalau suruh perkenalan, tadi sudah disebutkan namanya Thoibah, salah satu anggota Mabinkom. Ya mungkin itu saja, cukup nama saja. Di sini kita juga sama-sama sahabat. Terserah sahabat-sahabat dari bagian A atau B dimanapun kalian berada. Jadi kita di sini hanya ngobrol-ngobrol saja, biar lebih santai. Karena apa? Karena jam segini pastinya kita sudah tahu lah ya keadaannya seperti apa. Entah itu lemas, lesu atau gimana. Karena apa? Kita menunggu detik-detik menuju buka puasa. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bu langsung saja. Ini kesibukannya sekarang di masa pandemi ini apa ya kira-kira? Ya kesibukannya seperti orang-orang yang lainnya lah ya. Kalau saya karena statusnya sebagai ibu rumah tangga, Alhamdulillah, ini tidak ada itu ya, tidak ada kesempatan untuk menonton sahabat. Kalau kesempatan ya untuk bersahabat Siap. Jadi kalau kesibukannya namanya ibu rumah tangga ya sama halnya dengan ibu-ibu yang lain lah ya. Siap. Juga ngurus anak juga. Alhamdulillah juga masih diberikan kesempatan untuk kerja dan malah masih diberikan waktu untuk bincang-bincang sama sahabat yang hari ini ditemani oleh bukopnya langsung sahabat Ainia gitu. Jadi jangan tanya kesibukannya sama aja lah. Pandemi ya kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap lakukan aktivitas. Ya kurang lebih seperti itulah Bu. Siap. Jadi begitu ya sahabat ya, sekilas cuplikan profil dari narasumber kita sore hari ini seperti itu. Jadi berhubung kita materi hari ini, bukan materi, maaf. Hari ini kita bincang-bincangnya perihal memperingati Hari Kartini. Jadi saya mau tanya dulu deh, menurut Ibu sendiri Hari Kartini itu apa sih? Kalau Pandangan dari jenengan sendiri deh. Oh iya. Jadi kalau kita bicara tentang Hari Kartini ya sama halnya dengan hari pejuang-pejuang lain, kayak kita 22 Desember yang diperingati Hari Ibu, sama kayak tanggal 21 April ini kita diperingati oleh Hari Kartini, bertepatan dengan tanggal lahir pahlawan emansipasi wanita yang sampai detik ini masih saja kita peringati. Bukan masih saja, tapi memang harus kita peringati. Biar apa? Biar kita itu tidak melupakan sejarah. Karena berdirinya kita di sini, duduknya kita berdua di sini Bu ya, itu tidak lepas dari perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh yang masa lalu, meskipun kita itu belum pernah bertatapan langsung. Karena apa? Karena memang kita keluarnya belakangan kan kayak gitu ya. Tapi dengan adanya Hari Kartini ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahkan untuk adik-adik kita nantinya, kita sendiri itu mengenang sejarah-sejarah yang dulu. Karena apa? Yang namanya sejarah itu nggak harus dilupakan, tapi setidaknya kita tahu bahwasanya dahulu itu pernah ada kejadiannya, pernah ada perjuangannya yang harus memang kita ketahui dan kita kasih tahu juga nantinya ke adik-adik kita, ke anak-anak kita. Biar apa? Biar kalau kata pepatah, bukan kacang lupa sama kulitnya, tapi kita tetap tahu asal muasal kita sampai yang saat ini kita sekolah enak, kemudian itu perempuan sudah punya kebebasan, sudah bisa berkarir dengan bebas, bahkan bisa dikatakan meskipun belum sepenuhnya kita merdeka, itu kita tidak terlepas dari perjuangan-perjuangan para tokoh perempuan, salah satunya ya Era Kartini itu tadi. Mungkin itu sih kalau kita memaknai Hari Kartini ya.
Jadi seperti itu sahabat ya, yang disampaikan dari narasumber tadi bahwa Kartini tersebut adalah sosok pejuang perempuan yang sudah menjunjung tinggi hak-hak perempuan, yang mana dahulu kala perempuan itu dikungkung, tidak boleh berpendidikan, tidak boleh ini itu, dibatasi oleh konstruk sosial yang dimana perempuan itu harus di rumah saja. Dan alhamdulillah kita pada zaman sekarang, pada hari ini kita sudah menjadi perempuan yang benar-benar setara, bahkan berpendidikan. Bahkan saya bersyukur sekarang sudah ada di samping Bu Thoyibah, yang dimana kita juga sekarang sudah mengerti pendidikan itu seperti apa, mengenyam pendidikan itu pentingnya seperti apa. Nah, berbicara tentang perayaan Hari Kartini nih Bu ya, kan biasanya Hari Kartini itu diperingati oleh zaman sekarang memakai kebaya, terus juga biasanya pakai orasi, terus juga bisa jadi semacam tulisan-tulisan lah. Menurut Ibu sendiri untuk memperingati Hari Kartini yang sebenarnya itu seperti apa? Tanggapan Ibu? Kalau kita melihat peringatan ya atau perayaan baik dari Sabang sampai Merauke terkait hari lahirnya Ibu Pejuang, Ibu kita Kartini, itu kita bisa kasih apresiasi yang sangat luar biasa buat adik-adik atau bahkan ibu-ibu ya, masih banyak ibu-ibu yang ikut serta dalam merayakan hari lahirnya Ibu Kartini itu tadi. Cuman tidak bisa kita pungkiri dari sekian banyak ibu-ibu ya, bisa dikatakan ibu-ibu atau adik-adik, baik dari masa sekolah sampai yang dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, tidak dari semua orang-orang itu tadi mengerti bahwasanya itu perjuangan-perjuangan atau sebenarnya kita memperingati Hari Kartini itu karena apa? Tidak banyak mengetahui, hanya saja ikut-ikutan saja. Karena apa? Sudah dimasukkan ke hari besar lah, anggaplah hari besar nasional, di mana hari lahirnya salah satu pejuang. Tapi masih banyak yang tidak tahu sebenarnya perjuangan yang seperti apa sih. Kalau kita kan nggak satu dua orang saja yang mau membaca sejarah. Kalau kita berbicara sejarahnya terlebih dahulu dengan peringatan yang sekarang mungkin sudah jauh berbeda, Bu. Karena apa? Saya juga hanya membaca ya, karena kita memang lahirnya belakangan, jadi kita tidak terjun langsung di perjuangannya Ibu Era Kartini yang dulu, di mana kan kayak dulu beliau hanya sekolah, misal sekarang itu hanya tingkat SD kan, tingkat SD. Beliau itu selesai SD, kemudian tidak boleh melanjutkan. Nah, ukuran umur dahulu sama sekarang itu kan sudah berbeda. Coba kita tanya ke emak-emak kita ya, emak-emak sahabat-sahabat juga yang di rumah atau orang-orang tua kita. Umur 12 sekarang sama yang dulu itu pasti jauh berbeda. Beda. Karena apa? Kalau orang-orang zaman dulu kan umur 13 aja sudah, kalau bahasa biasanya ya kesusurabi lah. Iya, karena apa? Budaya, payu kan, budaya juga. Jadi sama, kalau yang dulu melihat perjuangannya kan, setelah sekolah dasar kemudian nggak boleh sekolah lagi karena apa? Masih kental dengan budaya wong wedok ya wis kerjane masak, mamak, dan di rumah itu saja. Tapi kembali lagi, perjuangan dahulu yang ketika untungnya RA Kartini itu terlahir memang dari kita juga apa? Kaum bangsawan kan, kaum bangsawan, putranya Bupati Rembang itu tadi punya kekuatan, punya jabatan orang tuanya, sehingga apa? Bisa mendoktrin, mengajak masyarakat, punya kekuasaan lah kasarnya ya, punya kekuasaan juga, punya jabatan juga. Misalnya terlahir di keluarga biasa aja, kayak kita inilah, apa kan kayak gitu. Tapi terlepas dari itu semua, Allah sudah menggariskan ya Bu ya, Allah sudah menggariskan RA Kartini itu perjuangannya seperti apa ketika mempertahankan pendidikan, ketika disuruh menikah sampai menyebutkan syarat kepada orang tuanya. Salah satu syaratnya apa? Mendirikan sekolah, ya kan? Mendirikan sekolah. Nah, itu sudah anak umur segitu, 12 sampai 13 tahun berpikiran seperti itu. Kalau zaman sekarang kayak gak mungkin. Ya, mungkin ada, tapi sepertinya
nggak sampai sejauh itu kan, nggak sampai sejauh itu. Jadi kalau kita mengenang perjuangannya dulu dengan yang sekarang, hanya diperingati, bukan hanya sih, diperingati itu sudah alhamdulillah kan, karena memang sudah banyak yang lupa. Coba kita lihat atau kita tanyalah buat sahabat-sahabat yang memperingati di luar sana, kita tanya, ngapain sih kita memperingati Kartini? Kita ditanyain, Kartini itu apa? Kartini itu siapa? Perjuangan Warniana. Ya mungkin memang tidak hanya 1-2 orang yang tahu ya kan, yang lainnya hanya ikut-ikutan saja. Kalau saya pribadi sih bangga. Siapa sih yang tidak bangga melihat perjuangan beliau kan? Di sejarah itu disebutkan kalau baca, ya ampun, misalkan saya yang ada di posisi itu, kuat enggak ya? Yang dilawan itu adat, yang dilawan itu orang tua, dan anggaplah melawan penjajah ketika itu. Tapi ya karena kita lahirnya sekarang dan mau nggak mau kita sudah memasuki dunia modern ya, kasarnya modern. Jadi kalau disuruh bagaimana cara saya memperingati Hari Kartini seperti apa, ya mungkin kita ikut yang sudah ada. Ketika misalkan di sekolah disuruh memperingati dengan memakai kebaya, ya kita ikut pakai kebaya. Kayak kasarnya kita menghormati lah Bu ya, menghormati. Dan kemudian sebenarnya kok misalkan kan kadang kita hanya punya keinginan kan, ya entah itu terwujud atau enggak, pengennya ayolah kita mengulang lagi sejarah, misal bisa buat teater, buat teater, atau seperti sekarang kan kita punya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, memperingatinya seperti apa, kita ulas lagi, kita filmkan, atau film dokumenter tentang Kartini kita tampilkan. Dan setidaknya itu bisa menggugah kesadaran sahabat-sahabat, terutama yang perempuan-perempuan, bahwasanya perjuangan RA Kartini yang dulu mungkin berbeda dengan Kartini yang katanya zaman sekarang. Sekarang sudah enak. Kenapa kan? Bukan kenapa sih. Lebih ke kalau kita harus meniru perjuangannya Kartini kan nggak mungkin. Udah beda zaman. Sudah juga. beda zaman kan ya. Ya sebenarnya saya jawab ini kayak gak nyambung sih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, kita sambung-sambung aja ya. Sambung aja. Ya intinya, keluar bahasanya. Jadi mungkin butuh minum ya? iya sebenarnya iya. Jadi segini ini Tunggu sudah hari dulu dehidrasi. ya. Enggak apa-apa. Jadi mau bentuk apapun kita merayakan Hari Kartini ya, itu niatnya sama. Niatnya itu sama-sama menghormati atau kita mengenang perjuangan pahlawan para wanita sih sebenarnya kan. Cuman pas tanggal 21 April itu memang Kartini itu sangat apa ya, sangat besar lah jasanya kan, karena pendidikan. Ada yang bilang sih pendidikan kalau gak dimulai dari seorang ibu kan dari siapa lagi, karena dia yang merawat dari brojol kasarnya ya, dari brojol. Jadi itu pelajaran berharga sekali. Mungkin untuk bukan selanjutnya, tapi perlulah kita mengulas, atau misalkan ayo kita buka lagi sejarah tentang Kartini, setidaknya sadar. Soalnya apa, kalau kita niru juga nggak bisa, yang kita lawan bukan lagi penjajah kan, tapi diri kita itu sendiri kan gitu. Ya, jadi begitu ya sahabat-sahabat ya, sekilas perjuangan sosok Kartini yang begitu tangguh, yang mana dulunya memperjuangkan hak-hak perempuan, yang dimana kita sekarang sudah terbebaskan dari kekanan-kekanan budaya tersebut yang ada di zaman penjajahan dahulu. Jadi tinggal kitanya, niat kita mau merubah kita lebih baik, mau belajar atau enggaknya. Jadi seperti itu sahabat. Mungkin dari itu Bu tadi, sosok cuplikan seorang Kartini tersebut, sosok tauladan seperti apa sih yang kita teladani dari Kartini? Kan juga sekarang kita juga beda fase, otomatis juga kita mengambil nilai-nilai yang ada dalam sosok Kartini tersebut untuk menghadapi zaman yang sekarang mungkin sangat-sangat milenial ini gitulah. Seperti apa? Ya mungkin bisa kita bedah tema yang sore hari ini kita ambil. Yang temanya itu tadi apa? Tauladan ibu kita Kartini, ada kitanya ya.
tauladan Kartini terkait bagaimana menjadi tauladan yang berdikari, berdaya, dan memberdayakan. Kan kalau kita bicara tentang perempuan, kita kan anggap kita ngomongin diri kita sendiri ya, kita berdua. Tauladan Kartini yang bisa kita petik itu berawal dari berdikari. Masih kan pasti tanda tanya, sebenarnya berdikari itu yang seperti apa kan? Kalau ada orang yang tanya, berdikari itu ya apa? Bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam artian apa? Bukan hanya kita ngadeg ya. Lek bahasanya sampean ngadeg ya. Bukan hanya berdiri, tapi bagaimana kita itu memposisikan diri kita itu sebagai, kalau bahasa Inggrisnya be yourself itu loh. Jadi diri sendiri kan ya. Jadi teman-teman. Jadi kita itu bukan lagi ikut orang. Kita itu bukan lagi misalnya dua konco, lek konco ngidul kita ngidul, konco ngalor kita ngalor. Tapi kita harus punya pendirian sendiri. Kita harus bisa mengolah pemikiran kita bahwasanya kita itu bisa, meskipun kita hidup di lingkungan sosial, kalau kita tidak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu kan, kasarnya kita itu akan dipermainkan oleh lingkungan, entah itu oleh teman, entah itu oleh orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak punya pendirian. Kon ngalor yang ngalor, kon ngidul yang ngidul, tanpa ada dasar. Tapi kalau kita sudah punya dasar, misalkan saya nggak harus ikut mereka, tapi saya bisa berdiri, bisa mengambil keputusan, bisa melakukan apa yang saya pikirkan, dan memikirkan apa yang akan saya lakukan. Berdiri sendiri, bukan berdiri siok HP yang ada dewe ya, berdiri sendiri. Maksudnya apa? Sudah nggak gampang bergantung sama orang lain juga. Contoh kecilnya saja, ya. Anggap ini remeh, receh, tapi ini sangat berpengaruh, apalagi untuk para perempuan. Masih banyak gerombolan atau the gang selaya yang terkenal untuk gangsnya perempuan. Misalnya ada di depan kelas, ini contoh kecil aja, sampai anak kampus pun pasti ada. Habis itu mau ke kantin, pasti masih rasa malu, jaluk terno lah, gini lah, saya malu lah. Sebenarnya itu malu ke siapa? Kan kayak gitu. Malu ke siapa? Orang lain belum tentu merhatiin kita. Kan kayak itu contoh kecil saja. Perempuan itu masih belum bisa mengolah rasa mentalnya juga. Sehingga apa? Untuk bisa berdiri sendiri itu seakan-akan masih butuh pelindung. Kok gak nangdi-nangdi bawa pelindung diri aja. Kan kayak gitu. Sampai setelah bisa berdiri sendiri, kita yakin aku iso. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita itu bisa, saya bisa. Ketika kita bilang saya bisa, harus ada di pikiran kita bisa, dan bisa, Bu. Jadi kalau kita bilang, kebanyakan kan pasti bilang gini ya, positif thinking, jangan minder, jangan insecure pemirsa. Jadi seperti itu. Yes. Jadi kan kadang kita kan aku wedi. Terkadang kebanyakan yang terjadi kita takut untuk memulai hal apapun itu. Ini terjadi pada saya, mungkin ibunya enggak. Ibunya sudah seperti itu ya. Sudah berdikari ya. Jadi seperti itu sahabat ya. Katanya narasumber tadi, intinya kita satu kalau ingin maju, mental. Jangan sampai baperan, insecure juga, love yourself. Katanya seperti itu ya bahasa Inggrisnya. Maaf kalau ini bahasa Inggrisnya agak meletot ya. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong Bu ya, kan tadi berbicara tentang kepribadian perempuan sendiri ya. Nah, zaman sekarang itu masih banyak ya tantangan-tantangan wanita yang pastinya sudah berbeda dengan masa Kartini dahulu ya. Nah, perempuan ini sebenarnya kalau lebih dibahas ke mentalnya tadi, perempuan itu kan memang baperan ya. Cuman dibilang apaan sih, perempuan bisa apa sih gitu. Nah, salah satu motivasi kita agar terbiasa mungkin mental kita biar kuat untuk lebih maju dan berperan seperti apa sih? Ya mungkin ini lebih cerita ke dia sendiri. Iya. Anggaplah kita curhat. Curhat-curhatan. Jadi emang dari dulu masa saya, ya ternyata saya sudah tua ya, pernah kuliah saya. Jangan bilang. Jadi masa Anggap ketika dari maba sampai ya mungkin sampai lulus itu tadi, masih pertanyaan dari dulu sampai sekarang masih timbul. Bagaimana, apa kata sampean tadi?
mengasah mental seorang agar lebih berani lah. percaya diri juga. Kalau saya menghadapi orang-orang sekitar saya begini, kalau saya malu, kalau saya tidak berani mencoba, saya ketinggalan. Kalau saya misalkan bersepeda, kalau saya nggak berani ngegas, aku disalip dan saya nggak bisa barengi, kok balapan saya kalah. Kemudian kalau saya terus-terusan nggak mau mengasah mental saya tertinggal. Lek tertinggal, sepeda tertinggal, moro mati tengah jalan, kelindes truk mati kan. Gila ya. Ini terlalu vulgar. Tapi Nggak apa-apa. Nah, jadi intinya gini loh ya. Biar pertama, kita itu harus mengatasi rasa malu yang ada di diri kita sendiri. Sampai saya sering bilang ke anak-anak gitu kan. Lek kamu tenang dia, mau ada acara apa saja, tinggalan kemaluanmu di rumah. Kita jangan mikir negatif, kemaluan yang seperti apa. Dan intinya gini loh, menghadapin itu sebenarnya siapa sih? Enggak. Yang kamu ajak ngomong siapa sih? Yang akan kamu temui nanti itu siapa sih? Lek saya tuh terlalu berpikiran tuh kemana-mana, wong wedok kan gitu ya. Oh, perempuan kan kebanyakan Bersangka seperti itu, dulu, sudah bersangka sebelum ngelakuin udah bersangka dulu. Jadi itu saya lawan dengan seperti ini. Agak sombong itu aja. Anggap saya bisa, saya tahu, saya bisa bersaing, saya bisa duduk bareng. Intinya apa yo? Kuat isin lah. Yo, kuat isin Bu, kuat isin. Ya apa caranya cek kuat isin gitu aja, kuat isin. Saya anggap orang-orang yang akan saya hadapi, mereka itu sama seperti saya. Mereka sama seperti saya hilangkan rasa. Kan kadang kita sungkan, kadang tidak menutup kemungkinan. Jenenge wong wedok yang difikirkan apa ya? Kalau kita bertingkah aneh atau image-nya ya, pasti kita mikir image ya. Kalau saya mikirnya gini, kenapa saya bilang tadi, jadilah diri sendiri. Kita itu harus punya jati diri. Gunanya kita belajar andir, ansos, itu saya menurut saya. Siapa sih saya sebenarnya? Apa sih kemampuan yang saya punya? Apa sih kelemahan yang saya punya? Kalau saya terus-terusan, misalkan saya hidup di menjaga image itu tadi ya, anggaplah kita hidup di luarnya itu bungkusnya orang lain. Kita niru orang lain agar kita terlihat bagus juga. Nah, saya enggak. Adanya saya seperti ini, saya mau terjun ke lingkungan saya dengan gaya saya. Dan bagaimana biar diterima, nahan malu itu tadi. Tak kuat-kuat no, Bu. Jadi tak kuat-kuatin. Mungkin untuk awal perfect itu memang butuh proses ya. Butuh proses. Jadi kadang kan permasalahan yang sering terjadi, takut untuk memulai. Baik itu mau memulai pembicaraan, memulai apa yang akan kita lakukan. Saya tak kuat-kuatin, entah itu nanti saya ditertawakan, entah itu nanti saya jadi gosipannya orang-orang lah. Saya no peduli. Dan untuk menanamkan pemikiran no peduli itu tadi loh yang susah. Karena apa? Takut image kita jelek. Lek saya, ya gak apa-apa. Dia, saya. Jadi saya tanamkan saya, dia. Kelebihan saya belum tentu ada kelebihan dia. Misal saya kelebihan daging, saya main kurang daging. Kayak gitu ya. Ya enggak. Jadi ngono itu. Jadi terserah sampean. Jadi seperti itu sahabat ya. Kuncinya cuma satu, agar mentalnya seorang itu lebih kuat lagi. Mungkin kita lebih tidak gampang insecure. Intinya satu, percaya diri. Dan jangan lupa try and try, you can do it. Intinya seperti itu ya Bu ya. Nah seperti itu. Nah berbicara tentang mentalnya seorang perempuan lagi, ini juga perbincangan ini dari masa Kartini mungkin sampai sekarang itu masih ada. Mungkin kalau sekarang agak terkikis lah ya Bu, kayak semacam apa namanya, bukan pepatah sih, celotehnya orang tuh bilang gini, ya udah intinya perempuan itu gak usah keluar, gak usah kemana-mana, cukup di situ saja, cukup di rumah, kata sampean tadi itu, cukup di dapur, intinya seperti itu. Lah misal nih ya, sampean dalam keluarga sampean dihadapkan dengan problem yang seperti itu. Misal gak boleh kerja deh, gak boleh berkarir, gak boleh keluar, intinya kamu harus jadi
istri yang tunduk pada suami, intinya selalu di dalam. Ya, idealnya seorang itu seperti apa? Idealnya manusia itu kalau menurut sekarang yang saya tahu Bu ya, intinya ya wedok itu kudu kalem rek yo ndek jero, gak oleh nang didikan seperti itu. Lalu jenengan gimana itu Bu? Untuk perspektif yang mungkin memang sulit kita apa ya hapus begitu saja untuk kita hilangkan, karena lagi-lagi saya yakin di desa seorang dimanapun juga pasti masih ada saja celotehan seperti itu. Kalau masalah celotehan itu dimanapun sih menurut saya sendiri dulu nggak lepas dari itu. Yang katanya diomongin lah, perempuan kok berangkat pagi pulang malam, nah itu udah biasa. Pertama yang saya lakukan adalah, kalau kita terlalu dengerin omongan orang nggak bakal pernah selesai. Kita tidak bisa menutup mulut orang-orang itu dengan kedua tangan kita. Apa yang kita lakukan? Tutup telinga aja Bu. Coba tutup telinga. Pertama yang saya ambil hatinya adalah, kan, orang tua saya. Awal-awal kuliah pun sama. Kita punya keinginan, karena apa? Yang kita lihat adalah senior-senior yang besar. Dalam artian mereka yang sudah bisa keluar malam lah, atau bisa enak keluar izinnya gini. Padahal kan pasti mereka ada prosesnya. Pengen juga lah kayak gitu. Intinya apa gitu kan? Orang tua itu gak ada yang ingin anaknya itu terjerumus. Karena apa? Dulu orang tua dulu sekolah pulang udah selesai. Tapi yang sekarang sudah beda lagi. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin jadi orang, kasarnya jadi orang, ya kita harus jalan sendiri. Kita harus cari, jangan nunggu. Jangan kita nunggu di rumah, nanti pasti ada orang ngajak, pasti ada orang menawarkan lah, entah itu pekerjaan, entah itu jabatan atau apalah ya. cari jati diri kita ya. Kita harus bisa nyari. Pertama apa? Kepercayaan. Paling penting adalah kepercayaan. Kepercayaan siapa? Orang tua. Dulu saya menanamkannya bagaimana, kan? Saya tidak segan-segan untuk menceritakan apa yang saya lakukan di luar sana. Teman saya siapa, jadi manfaat saya ikut ini apa, saya jelaskan. Saya kenalkan dengan teman-teman saya, meskipun semua mungkin cowok-cowok semua. Karena apa? Perempuan itu hanya bisa dihitung ya, yang masih bertahan pasti bisa dihitung. Saya kenalkan, jadi ini loh Pak teman-teman saya ketika saya di luar. Tak segan-segan saya ajak ngopi di rumah. Kadang orang tua saya biar melihat kegiatan saya ke kampus gitu kan, welcome. Kita bicara apa adanya ke orang tua. Kita buktikan juga, kita nggak hanya meluyur ngalor ngidul, tapi ada hikmahnya kan, kayak gitu. Misalnya kayak dulu di rumah gitu kan, ayo diskusi di rumah, kita temanya keislaman. Jadi didengar oleh orang rumah itu kan adem gitu kan. Ada pengenalan gitu ya Bu ya. Ada pengenalan tahap demi tahap gitu ya. Kebanyakan orang tua kalau tetangga mereka tahu apa kan kayak gitu. Karena apa? Karena mereka nggak tinggal sama kita. Jadi kita itu harus berani mengenalkan, Bu ini PMI, Pak PMI itu apa? Gini. Kita harus bisa mengambil hati beliau, mengajak beliau ngobrol. Karena apa? Jangankan orang tua, kita ya, sahabat-sahabat juga ya. Kalau kita belum kenal, kalau kita belum tahu, pasti kita akan berpikiran aneh-aneh. Misalkan belum kenal orang itu, hanya mendengar ceritanya, dan tidak semua yang diceritakan orang itu adalah kebenaran kan? Bisa jadi keburukannya. Nah, kalau hanya mendengar katanya, itu menimbulkan tanda tanya pastinya. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Jangan segan-segan untuk mengenalkan orang tua. Ketika orang rumah sudah oke, anak saya izinkan. Jadi keluar kita tenang, kita bergerak, berproses atas izin orang tua. Itu pasti luar biasa sekali. Di samping senang, kita dapat izin, lego lah, intinya lego. Siapa sahabat-sahabat di luar sana ya yang izinnya bohong, ngapusi, pasti nggak tenang. Itu acara nggak tenang. Saya ada acara kampus mak, saya sidang kampus Bu, gitu kan. Coba kenalkan sama orang tua. Jangan cok izin. Kadang kan karena apa? Kadang kita takut omongan tetangga. Jadi
Kalau orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada kita, merdeka loh, merdeka. Karena apa? Karena itu kunci utamanya, kepercayaan. Dan dari kepercayaan itu tadi, jangan kita kecewakan. Itu sih Bu ya, itu sih. Jadi seperti itu sahabat-sahabat ya, yang bisa dilontarkan oleh narasumber kita, bahwa lagi-lagi semuanya itu butuh proses. Apalagi jangan bicara orang lain deh ya, takut ini gosip, kita juga puasa kan ya. Saya sendiri, saya belajar dari diri saya sendiri, saya juga itu memperkenalkan PMI itu sendiri ya, lahan perlahan. Meskipun awalnya saya mikir, sebelum saya kenal Bu Toy loh ya, saya mikir gini, saya berbohong aja deh, toh juga orang tua gak bakal tahu. Tapi lagi-lagi ya, kepercayaan itu nantinya yang akan sebenarnya jadi bumerang ya untuk kita sendiri, yang mana kita malah menghimpit ruangan kita sendiri untuk berproses, untuk belajar juga. Jadi sahabat-sahabat ya, jangan pernah berbohong untuk suatu kebaikan, jangan menghalalkan segala cara untuk kebaikan. Intinya jangan pernah menyerah juga, karena kita tadi berbicara tentang Kartini juga, nilai-nilai Kartini yang bisa kita dapat ialah ya berani, tangguh juga, jangan pernah menyerah, meskipun gagal, coba lagi dan lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, karena tadi kita udah bahas Kartini nih Bu ya, kan ketika kita berbicara tentang Kartini, kenapa sih Kartini itu kok bisa menjunjung tinggi hak-hak perempuan? Otomatis beliau itu kan punya yang namanya itu ya, potensi. Gak mungkin kita itu cuma ujuk-ujuk berani, gak ada modal, gak ada skill juga, gak mungkin kan. Oh iya, aku mau itu deh, ngelamar dia, terus tiba-tiba modal dia apa? Ya cuman berani doang aku ngomong, kan gak mungkin ya. Sekilas contoh spillnya kayak gitu. Nah, untuk menggali potensi yang sebenarnya ada di basic kita atau yang ada dalam diri kita itu seperti apa? Kan sebenarnya kadang ya Bu, saya sendiri juga kadang, saya itu punya passion di mana gitu kan, saya nggak paham gitu. Ini enggak ya, mungkin karena tadi itu ya, kita kurang percaya diri juga, masih meraba-raba. Mungkin ada tips gitu. Kan sebelum kita gini loh ya, dari tema tadi Bu ya, berdaya memberdayakan. Nah, sebelum kita memberdayakan orang lain kan kita harus berdaya sih sebentar. Berdaya sendiri itu apa sih dulu? Oke. Ya, berdaya dulu deh. Jadi kalau kita bicara dari kata daya, ini ada contoh. Ini bentar dulu ya sahabat. Sahabat-sahabat kalau mungkin mau bertanya langsung saja di komentar ya, biar nanti saya langsung tanyakan ke narasumber kita dan langsung dijawab. Monggo dilanjutkan. Jadi ini contoh kecil. Ini handphone kan. Kalau ada pasti ada dayanya. Anggaplah baterai. Nah, bagaimana cara kita itu mengisi baterai di HP ini? Otomatis apa? Dicas kan? Otomatis dicas. Nah, bagaimana kita mengisi daya di diri kita itu sendiri? Berawal dari diri kita. Mulailah dari hal kecil. Pertama, pentingnya kita belajar analisa diri. Itu sangat penting. Karena apa? Bukan ansos ya guys, analis diri ya. Belum Bu, takutnya nanti masih ada yang maba. Jadi harus jelas andir itu apa gitu ya. Nanti apaan andir? Ini salah ngomong apa gimana gitu. Ya. Ini biar dibaca ibunya. Jadi kita mulai dari diri kita. Pertama, kita harus belajar mengenal. Kita mengenal orang lain kan enggak unyuk langsung kenal luar dalam, enggak. Kita belajar mengenal diri kita sendiri. Kalau nama kita kenal, bentuk badan kita kenal, tapi kita harus belajar mengenal kita ini seperti apa, kita ini orangnya seperti apa lah. Misal kita pemarah, kemudian kita ini IQ-nya berapa persen lah ya, apa di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Dan kita gak boleh gak terima lah kan, bilangnya kita gak terima, tapi kita harus nerima kenyataan. Pengen tahu kita seperti apa, ojo takut nang konco, tanya sama orang yang gak suka sama kamu, keluar semua itu dari kamu. Tapi enggak lah, kita belajar dulu. Misalnya kita kan sudah sekolah ya, berapa tahun sih dari TK, SD, SMP, SMA. Kita tahu kan kelemahan kita di mana, entah itu dari cara sosial kita dengan teman, kan sudah kelihatan. Oh ternyata saya susah dapat teman, berarti sosial kita kurang.
kemudian dari semua pelajaran ternyata saya nggak mampu, berarti saya kurang dari segi pelajaran. Kemudian misalnya contoh kecil dari penampilan, oh berarti saya nggak punya fashion dong. Nggak punya fashion. Dari nggak punya fashion, nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan, nggak punya sosial, nggak bisa bersosialisasi. Nah, kita bisa lihat, oh berarti saya belum bisa mengenal diri saya ya. Ketika wis tahu kekurangan kita dan kelebihan kita, contoh saya kelebihan berat badan, oh ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Jadi kita sudah tahu kekurangan kita, nah Kelebihan juga. kita kelebihan anggap nggak apa-apa kita sombong. Misalkan kita ngaca, pertama kita ambil kaca yang besar seluruh tubuh, kita ngaca, seret, sombong ya ngaca. Saya ini apa sih? Saya ini siapa? Saya punya apa? Saya bisa apa? Delok, sombong nggak apa-apa. Oh saya cantik, berarti saya punya kelebihan. Saya cantik, punya paras cantik. Oh saya pandai ngomong, berarti saya punya kelebihan pandai ngomong. Nah diasahnya gimana? Kalau kita sudah pandai ngomong, sudah punya body ideal, sudah punya banyak teman, bersosial enak, tinggal kita jalankan aja. Kita masuk ke organisasi-organisasi, kita mulai dari diri kita merubah. Kalau kita mau ngajak seseorang, kita kasih contoh. Ayo mlebu PMI, berarti kita harus masuk PMI dulu. Ayo sholat, mau sholat sih, kan kayak gitu. Jadi sebelum untuk mengisi daya kita, kenali diri kita sendiri dulu. Like misalkan kita sosialnya kurang, berarti kita belajar dari mana? Kita belajar public speakingnya dari mana? Kalau kita hanya memperhatikan, mungkin kita kagum, tapi belum tentu kita mau merubah diri kita sendiri. Jadi ketika sudah tahu kekurangan, kita pasti mulai ada perubahan. Harus ada perubahan, ada sebab, harus ada akibat, ada asap, ada api, kan kayak gitu. Jadi kita rubah biar apa? Kita ingin apa? Cita-cita kita apa? Pengen kesana, pengen kesini. Visi itu terwujud kalau misinya satu persatu kita jalankan. Sama, kita isi daya kita dengan cara apa? Dengan cara mengenal diri kita, kita asah kemampuan yang mungkin belum saatnya, belum di atas rata-rata, mulai kita asah. Kita IQ-nya ternyata di bawah rata-rata, kita mulai dengan ikut diskusi, dengan belajar. Sekarang sudah enak sebenarnya Bu, buku banyak. Coba lihat di rak buku sampean, banyak kan? Banyak. Berapa buku yang sudah dibaca, gitu saja. Kemudian teman-teman banyak. Sekarang sudah kata Ibu milenial, HP banyak. Kita aja ngobrol, kita asah kemampuan kita dengan apa, gitu kan? Misalkan hari ini saya belajar tentang andir. Wes, yang ahli andir siapa ya senior saya? Cari, ajak diskusi. Kita asah, oh ternyata kemampuan saya masih seperti ini. Kita asah lagi. Kalau kita sudah mulai tahu diri kita seperti apa, sudah bisa mulai orang mau ikut, jangankan belum diajak. Ketika sudah melihat performan kita, wih, mbak itu, kakak itu, emas itu, gayanya dia udah cantik, udah pinter, habis itu sosialnya dapet. Tanpa diajak, mereka akan mengikut serta kita, melok gitu kan. Jadi tanpa diberdayakan, mereka akan berusaha memberdayakan diri mereka lah, kayak gitu. Dan tetap berdaya, kita jadi perempuan yang berdaya. Tanpa disadari, kita memberdayakan orang lain. Dimulai dari mana? Diri kita sendiri. Nanti kalau kita sudah bisa berubah, orang lain gak delok proses, delok bukti ini hasilnya. Mie instan kita beli, kita nggak lihat prosesnya. Delok wis dek mangkok rapi, udah ada telur, udah ada sambal dan sebagainya. Sama dengan kita. Jadi lek mau ngejak wong, ya kita harus nyontoisi. Jadi gitu ya sahabat ya. Sebelum kita tahu dari orang lain lah, diri kita sendiri kita kenali dulu seperti apa. Jangan kalian sibuk cari atau kenal orang lain, kenali diri kalian sendiri dulu. Apa potensi kalian, apa yang ada dalam basic diri kalian. Oh iya, saya seperti ini, seperti itu, sehingga kalian bisa bisa berprogres di situ untuk merubah diri kalian menjadi apa yang seperti kalian inginkan. Jadi lagi-lagi jangan terlalu jangan terlalu mengikuti idealnya orang lain ya Bu ya. Jangan terlalu mengikuti idealnya orang lain, karena lagi-lagi memang perjuangan itu pahit ya, bener.
pahit sekali. Jadi kalau saya pribadi sih kalau ada gitu kan, nggak usah berjuang langsung. Sekiranya kalau daki itu langsung ke puncak gitu, nggak ada ya. Jadi memang lagi-lagi mimpi dulu. Jadi lagi-lagi memang begitu sahabat. Kita harus berprogres dulu, belajar, jangan pernah menyerah. Lagi-lagi apa ya namanya, kesuksesan itu kita sendiri yang akan gapai dari jerih payah yang akan yang sudah kita jalani seperti itu. Nah, mungkin langsung saja Bu ya, ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman ya. Ini dari Mas Cikaloka, berbicara tentang Kartini tadi ya, yang dimana kita sudah menjunjung tinggi hak-hak perempuan yang tidak lain juga dalam berpendidikan. Nah, ini ada pertanyaan, gimana menjawab terkait sikap Kartini tersebut, di mana Islam memperbolehkan poligami? Seperti itu katanya. Jadi Ibu Kartini itu menentang dengan adanya sistem poligami dengan berlandaskan Tuhan, juga tidak suka apabila salah satu umatnya tersinggung atau tersakiti. Nah Bu, dengan pertanyaan ini, nah ya, langsung dijawab saja. Saya kok nggak begitu gitu ya. Pitaloka ya? Pitaloka, Cikaloka, sahabat Cikaloka. Alhamdulillah ini dari kepengurusan, kau bisa lihat sendiri Bu ya. Cowok apa cewek ini? Cewek. Alhamdulillah. Jangan bilang mau dimana. Cewek. Cowok. Cowok. Ya, Maaf Mas. Buat sahabat Cikaloka ya. Kalau kita bilang Poligami ya. Ibu Kartini, saya bukan Ibu Kartini, saya terhibah. Ibu Aini, beliau menentang adanya poligami karena apa? Atas nama jangan sampai ada yang tersakiti. Poligami boleh. Saya pernah ngaji dulu, ya entah benar atau enggak. Poligami itu boleh, malah dianjurkan. Ketika apa? Sudah memenuhi syarat-syaratnya kan? Entah itu syaratnya apa saja. Sebenarnya saya gak ingin ngomongin poligami, saya gak ingin belajar gitu kan. Karena apa? Aduh itu gak enak. Bagi siapa? Tapi lagi-lagi ini ilmu Bu ya, ilmu. Jadi memang lagi-lagi kita harus share gitu ya, harus share. Terus Dulu saya pernah ngaji. Di dunia ini, waduh di dunia ini ya. menurut saya Bu To ini lebih berpengalaman guys, karena juga udah berkeluarga ya, jadi sedikit banyak paham lah ya. Enggak apa-apa, biasa aja. Kita Tanggapannya untuk poligami itu seperti apa? Maksudnya lebih gitu. Saya melihat ketika Kartini itu gak mau dipoligami, saya itu luar biasa senangnya. Karena apa? Dia itu sudah menolong, bukan menolong ya, memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Kembali lagi, perempuan itu unik. Kenapa saya bilang unik gitu kan? Siapa yang bisa nebak pemikirannya perempuan? Nggak ada. Hanya diri kita aja sendiri ya kan. Mungkin ditebak ya 40% lah bisa ketebak. Terus bagaimana dengan perihal bahasa tuh? Oh iya, poligami dulu. Siapa? Lanjutkan. Poligami dulu. Jadi poligami dulu. Kayaknya udah agak mana sih? Iya. Jadi beliau menentang. Saya di posisinya beliau, meskipun sudah berbeda zaman, pasti saya. Karena apa? Saya kira ketika ada perempuan mau dipoligami, itu luar biasa. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Karena apa? Jangankan dipoligami, perempuan mana yang mampu melihat pasangannya? Jangankan menikah ya Bu ya, dekat, berteman dengan perempuan lain, siapa yang kuat? Kalau dia kuat, saya acungi jempol 4 pasti ada rasa sakit di sana, pasti ada rasa sakit. Allah saja, waduh ini baru sampai bicara. Nggak apa-apa. Itu kan suka yang indah-indah. Ketika melihat seseorang itu tersakiti, itu sudah bukan keindahan lagi, sudah bukan lagi keindahan. Poligami diperbolehkan kalau ada izin. Poligami diperbolehkan kalau bisa adil. Adil seperti apa? Tidak akan pernah bisa adil menurut saya. Yang menerima itu memang perempuan-perempuan kuat menurut saya. Jadi beliau menentang, saya sangat senang, saya sangat setuju. Bahkan saya, ya Allah, ternyata dari dulu ya memang rasa sakit yang seperti itu ada juga ya ternyata ya. Sampai bilang dengan karena Allah tidak suka orang yang tersakiti. Oh, betul sekali. Jangan kan, karena apa? Tersakiti itu bukan sesuatu hal yang indah. Jangankan di poligami,
saya tadi, dekat saja, jangan sampai. Jadi seperti itu ya, Kalau- sahabat-sahabat. Jadi ini gini, Mas Cikaloka ya, Mas Cikaloka. Dengarkan Mas Cikaloka. Mas Cikaloka ya, poligami itu gak indah. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi kita kaum perempuan. Siapa? Mas Cikaloka karena bukan kaum perempuan ya. Jadi tanggapan saya atau pemikiran saya itu ada masuk akalnya juga. Ketika bilang Allah tidak suka dengan sesuatu hal yang tidak indah, Allah itu suka keindahan. Jadi itu salah satu hal yang tidak indah, salah satu hal yang menyakitkan, menyakiti hamba Allah itu dosa kan? Dosa sekali. Dosa sekali. Apalagi luar dalam. No. Jadi jangan ada niatan Mas ya, jangan ada niatan sahabat Cikaloka. Entah itu mau, kalau memang sampai nantinya terjadi ada yang poligami, mungkin memang sudah jalannya, di poligami. Ya terkait tadi pertanyaannya sebenarnya apa sih Bu? Sampai enggak tanya Bu. Ini semua. Ini apa namanya? Gimana menjawab terkait sikap Kartini tersebut di mana Islam memperbolehkan poligami? Itu pertanyaan. Menjawab sikap, saya acungi jempol, sikapnya luar biasa, patut dicontoh untuk para perempuan. Karena apa? Dengan begitu, ketika kita memberikan suatu putusan ojo poligami, kita punya pendirian. Berarti apa? Kita benar-benar mempertahankan suami itu tadi. Kalau sudah diizinkan berbagi, kue saja, kalau kue yang paling kita sukai kita berbagi. Mungkin di luar kita senyum, oke lah monggo, tapi di dalam kurang ajar, ini kue saya. Jadi gitu sahabat ya, tidak apa ya, tidak merekomendasikan sahabat-sahabat untuk poligami kalau memang setidaknya kalian tidak bisa berlaku adil, seperti itu ya Bu ya. Nah, karena lagi-lagi jangankan kamu wanita sendiri deh ya yang memang di sini jadi objek di situ Bu ya. Nah, kadang cowok aja, jangankan di poligami, cowok aja, ceweknya cuma dicat, jangan dicat, dikedipin aja udah sakitnya pakai banget ya. Apalagi kita udah bahas poligami seperti itu. Jadi lagi-lagi Islam itu indah kalau memang kita tahu mana yang indah dan bukan, kenapa masih memilih yang tidak indah seperti ya Bu ya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain mau bertanya langsung saja diketik di kolom komentar sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi misal gini Bu ya, kalau kita mengenang, sempat baca. Saya nggak hafal, seluruh sejarahnya nggak hafal kan, tapi pernah kebaca gitu kan. Misal kita yang berada di posisinya Ibu Kartini kan, dimana sekolah itu saja harus berjuang, benar-benar berjuang. Pengennya bisa sekolah, karena beliau kan anaknya bupati. Yang lainnya seperti apa? Mereka masih nggak bisa sekolah. Bagaimana perjuangan beliau untuk mendirikan sekolah? Bagaimana perjuangan beliau ketika disuruh nikah masih melontarkan persyaratan? Coba zaman sekarang, kan sudah berbeda lagi perjuangan. Jadi tauladannya Ibu Kartini itu dari segi keberaniannya, dari segi ketegarannya itu tadi, dari segi bertanggung jawabnya kepada hak-hak perempuan. Karena apa? Kalau bukan kita Sebagai perempuan yang mempertahankan hak kita dan kaum kita, karena yang lebih mengerti porsi kita dan kebutuhan kita ya dari kita sendiri. Khususnya perempuan seperti itu. Berbicara soal Kartini ini emang itu ya Bu ya. Kalau menurut Samayan deh, di pandangan Samayan itu masa Kartini yang dulu dengan Kartini yang sekarang itu seperti apa? Maksudnya pemuda-pemuda Kartini. Kalau zaman dulu kan mungkin udah beda tantangan ya. Nah, kalau Ibu sekarang melihat Kartini masa kini itu seperti apa? Atau masih memegang nilai-nilai Kartini itu, atau malah kayaknya nggak ada, cuman adanya ya itu merefleksi hari Kartini sudah, kalau jiwa-jiwa Kartininya nggak ada gitu kira-kira gimana? Sebenarnya kalau kita bilang
jiwa Kartini ya, semua perempuan pasti pengennya disebut sebagai Kartini zaman sekarang ya. Kartini masa depan lah, masa kini atau masa apalah, masa milenial dan lain sebagainya. Sebenarnya perempuan itu uniknya di mana? Kita tuh punya salah satu kelebihan yang mungkin laki-laki itu kurang ada, meskipun salah satunya ada lah. Itu apa menurut saya? Kosakata dan kelenturan bibir kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Lebih gemulai. Kosa kita itu terlalu banyak, tapi terkadang kita menyalahgunakan itu tadi, menyalahgunakan. Tidak manfaatkan Gitu. kesempatan atau peluang. Cobalah, misalkan kalau kita ingin jadi Kartini masa depan atau Kartini apa gitu. Ketika sudah mengenal diri kita, bisa memberdayakan diri kita, bisa memberdayakan orang lain. Kan ada yang bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kan orang apa artinya? Gimana? Khairun nas Sebaik-baiknya manusia adalah yang manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita biar jadi Kartini masa depan? Jadi gini, kita terlalu egois dengan memikirkan diri kita sendiri ya, dengan memikirkan diri. Kalau kita lihat orang di sekitar kita, gitu kan, di sekitar kita. Kalau kita terlalu melihat sama orang-orang yang mungkin tidak seperti kita, pasti kita congkaknya datang kan. Aku ya wani ngomong di depan, aku lebih berani dari mereka. Terlalu pendek, Bu. Coba kita lihat pada mereka yang lebih luar biasa dari kita. Walah, ternyata kita masih di bawah rata-rata. Dan dimulainya dari mana? Harus berani mencoba. Diskusi, berani bertanya. Seperti acara sekarang Jadi ini. gitu ya, dimulai dari hal-hal kecil dulu Bu ya, yang dimana kita bisa bertukar pendapat, lebih percaya diri, mengemukakan pendapat ya. Jadi mungkin di situ ada keterbiasaan yang membuat mental kita mungkin lebih percaya diri juga ya. Seperti itu. Intinya ojo wani. Ojo wani deh Puri. Ya itu masyarakat juga. Karena apa? Karena perempuan zaman sekarang seringnya. Iya sih, Kita sering dengar Iya ya sih. gibah. Gibah Iya sih. banyak sekarang. Titik-titik sih gibah. Titik-titik gibah. Coba lah gibahnya kita itu yang bermanfaat gitu kan. Kayak sekarang gini sebenarnya kan kita gibah. Gibah siapa? Gibahin Ibu Kartini. Beliau gibahnya kita itu baik. Ngingetin teman-teman bahwasanya perjuangan beliau itu luar biasa. Ngingetin sahabat-sahabat biar kita berjuang juga. Gibahnya kita, coba gibahnya setiap hari seperti ini. Gibahnya yang baik gitu kan. Tapi enggak, kita lebih suka gibahin kejelekan orang. Iya enggak sih? Iya. Jadi itu sih. Jadi cobalah berpikiran positif. Semuanya kita anggap positif. Ojo boleh musuh. Ojo mikir elek. Ya entahlah. Terlalu banyak. Gibah nanti gak selesai. Bener-bener, kita lanjut di lain segmen aja ya sahabat-sahabat. Nah untuk close statement nih Bu ya, karena kita sudah di penghujung acara, harapannya untuk wanita-wanita khususnya Kartini masa kini itu apa? Harapan terbesar sama Kartini masa kini yang dimana sudah menghadapi zaman yang memang benar-benar tidak sama seperti dulu lagi, yang lagi-lagi lebih menantang. Mungkin kalau harapannya untuk sahabat Buko ini biasa ya. Siap. Dan sahabat-sahabat yang di sana entah sekarang sedang Sahabat-sahabat masak, ya entah sekarang sedang rebahan, entah sekarang sedang mencari takjil. Siapa sih yang nggak pingin punya harapan akan adanya Kartini penerus, akan adanya Bukop kedua, Bukop Ai seperti yang Bukop Ai ini kedua lah, Bukop Ai ini ketiga. Karena kita dan orang-orang di sekitar kita itu bareng-bareng gitu. Harapannya kita bisa belajar bareng. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk bertanya, jangan pernah semua ya. Berarti harus berani bertanya, harus berani mencoba, harus berani tampil. Intinya itu berani tampil. Entah itu tampil bertanya lagi, entah itu tampil mencoba lagi gitu kan. Harus jadi diri sendiri. Harapannya tetap semoga kedepannya lahir
Kartini masa depan yang luar biasa, Amin. Kartini yang bisa berdikari, Kartini yang bisa berdaya dan memberdayakan. Amin. Tidak hanya selesai di kita, tidak hanya selesai di acara ini, semoga apa yang kita omongin, entah itu bermanfaat atau enggak, bisa menjadi masukan atau menjadi teman rebahan sahabat-sahabat. Biar apa? Intinya gue cek sadar ngono loh. Kalau harapan saya, kalian tuh sadar sebenarnya itu. Cuman saya gak punya kata-kata lembut guys. Oke, maaf. Jadi intinya harapan saya, kalian luar biasa, ciptakan Kartini masa depan dengan gaya kalian. Harapan saya tidak menjadi Kartini seperti dulu, tidak menjadi Kartini seperti Bukop Aini, tidak menjadi Kartini seperti Bukop yang lain, tapi menjadi Kartini yang punya ciri khas, Kartini yang berdikari, Kartini yang berdaya, Kartini yang punya pemikiran yang luar biasa. Dan wakil lah intinya, banyak sekali harapan saya. Dan mungkin cukup itu ya, mungkin cukup itu harapannya. Selamat menjadi Kartini. Terima kasih sudah melahirkan saya. I love you, Mak. Monggo. Jadi gitu ya, close statement dari sahabat Thayyibah, dari saya pribadi. Hari Kartini itu adalah memperingati di mana hari perempuan, kebahagiaan perempuan, kebebasan perempuan, yang dimana mereka bisa melakukan apa aja, di mana saja, seperti apa, tanpa halangan dan hambatan. Intinya satu, berani ya Bu saja. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin ada perbincangan kita ya Bu ya yang kurang mengenakan atau tidak nyaman gitu kan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.